Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di YBI Studio Cabang Serayu. Dan sebelum kita akan melihat beberapa informasi dalam pekan minggu ini, kita lihat poin-poinnya. Iya. Oke. 9 September 2024 hari Senin, Bapak Ibu Saudara diundang untuk menghadiri ibadah gabungan Gereja Sekota pukul 18 sampai pukul 20 di GBS 3 Tegal. Dengan acara dari ISRA Indonesia Sejahtera Tegal Brebes dengan pembicara Bapak Kris Manusang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa hadir pukul 6 sore sampai pukul 8 di GBS 3 Tegal besok hari Senin. Selanjutnya ada info doa pagi setiap Selasa pukul 5 pagi melalui Zoom. Ya, Zoom meeting. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui Zoom. Next. Selanjutnya ada ASC Astik Senior Club Jumat 13 September 2024 pukul 18. Next. Doa pagi onsite hari Sabtu tanggal 14 dan 28 September pukul setengah 6 pagi onsite di GBS 3 Tegal. Selanjutnya Ero Community hari Sabtu 14 September 2024 pukul 5 sore dengan pembicara Karut Eliseba konser di GBS 3 Tegal. Bapak Ibu yang memiliki anak, cucu ya yang masih remaja dari SMP sampai SMA boleh mengikutinya. Next. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 15 September 2024 dilakukan 3 kali jam 7 dan digabung dengan di setelah streaming pukul 5 sore di GBS 3 Tegal. Serayu bergabung. Serayu bergabung di ibadah GBS 3 Tegal. Selanjutnya ibadah Menjasa pukul 9 pagi tanggal 15 September ibadah raya dilayani oleh Bapak Miosef. YBI Woman Discipleship ya, Brebes Tegal, Jatibarang, Tanjung Losa dan sekitarnya tanggal 16 September 2024 dilayani oleh Ibu Dr. Agnes Maria MTH Surabaya dengan worshiper Herlin Pirena dari Jakarta dan juga ada kesaksian dari Lina Cahyono, owner Oma Baba. Dilakukan diadakan di GBPS Ebenezer Jalan Yosudarso nomor 24 Brebes, Jawa Tengah jam 4 sore sampai jam 7 malam tanggal 16 September. Bapak Ibu, ibu-ibu ya? Khusus ibu, kalau ibu bapak ibu itu boleh kan? Masuk mau ngantar. Iya, silakan menghadirinya. Persembahan LED dana sudah terkumpul sampai tanggal 3 September 2024 dan yang sudah terkumpul sudah mencapai 75,5%. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan melalui amplop persembahan diberikan keterangan LED atau transfer ke rekening BCA di 0478905 kali beri kode 01 di belakang nominal. Laporan penemajan listrik dan yang sudah terkumpul sampai 3 September 2024 sudah mencapai 54,5%. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan juga bisa melalui amplop persembahan diberikan keterangan persembahan listrik atau transfer ke rekening BCA 0478905 kali. Persembahan Bapak Ibu bisa berikan melalui rekening yang tertera di sini atau melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama
dalam Lukas 14 ayat 27. Dalam hitungan yang ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan memikul aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Ada koleksi time 1 menit, Bapak Ibu silakan boleh ngobrol kanan kiri. Sifat yang paling disukai dari seorang teman itu apa? Boleh ngobrol, tanya ya. Sifat apa nih yang paling disukai dari seorang teman? Pengennya dapat teman yang kayak apa? Suka temannya kayak apa? Temannya bocoran? Rusuk. Pastinya temannya baik ya. Teman yang ada dalam suara dan Oke, baik. Mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Saya undang untuk Sri untuk ini kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini ya Bapak, kami ucap syukur dan bersyukur dan kasih Tuhan oleh anugerah Tuhan. Tuhan berkati kami dengan keadaan sehat ya Bapak. Hadir tempat ibadahmu ini Tuhan. Kami semua yang datang hamba-Mu, jemaat-Mu dengan sehat ya Bapak. Terima kasih. Dan kami mohon ya Bapak atas kasih Tuhan, pembelaan Tuhan. Tuhan berikan bangsa kami dan negeri kami selalu ada hidup damai sejahtera ya Bapak. Ada kerukunan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, Bapak Gembala kami yang senior ya Tuhan, Om John ya Tuhan, yang ada di Kalimantan untuk melayani Engkau ya Tuhan, berjamaah jemaat-jemaat yang ada ya Bapak, supaya menjadi berkat di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga ya Tuhan yang di sini, kami mohon tuntunan Engkau ya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapak. Tolong Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, supaya takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan pengampunan yang daripada Engkau ya Bapa, supaya lebih lagi untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga lagi akan memuji Engkau ya Tuhan. Berkatilah pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan, supaya berkenan di hati Engkau ya Bapa, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Dan juga Tuhan, Engkau berkati Urapi ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibu Agnes ya Tuhan, kami percaya Engkau berikan hikmat kewahyuan yang dari Engkau. Engkau tuntun ya Tuhan. Berikan terus ya Tuhan, hamba-Mu ini dan jemaat-Mu takut akan Engkau ya Bapa. Berikan juga punya hati yang bijak seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang berikan umat-Mu ini Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan yang dari hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi iman kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan, supaya menjadi iman yang sejati kepada Engkau ya Tuhan, dan hanya berfokus kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya ke dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih. Kami ucap syukur dan ucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk puji Tuhan Bapak Ibu semua? Coba yang siap boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita naikkan pujian.
Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat darimu, seberapa-Ku baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat darimu, seberapa-Ku baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat darimu, seberapa-Ku baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. pujian ini. Tak terbayang kebenaran-Mu dan tak terganti kekuatan-Mu.
Terlebih lagi Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Mari Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Mari ya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mengasihi kami. Kau tidak mau kami binasa. Dan sore hari ini, malam hari ini Tuhan, Kau akan berikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Beritahukanlah setiap isi hati-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukan setiap firman-Mu, melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita reka pujian ini, hanya Kau Tuhan hidup. Hanya Kau Tuhan hidup, Kau memberikan kami hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
harusnya maut yang kami terima, tapi karena Kau mau turun ke dunia ini, Kau mau mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan hidup dan kekekalan Bapa. Bahkan ketika nanti suatu hari kami meninggal, kami tetap hidup bersama-Mu Tuhan, sebab keselamatan itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Dan saat ini kami sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa yang ada. Dan kami sudah menang Tuhan, karena salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat persekutuan bersama di GBI Serayu ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahkan buat renovasi yang sudah dilakukan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan Tuhan penampilan tempat yang baru. Tuhan, kami tahu ini bukan bicara tentang tempatnya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan mau perluas lagi pelayanannya di tempat ini Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur bahkan kalau dananya sudah tertutup lunas Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan yang Tuhan beri buat setiap jemaat-Mu di tempat ini, di GBI Serayu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Bapa. Kami buka hati kami mau terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, selamat datang di GBI Serayu, di tempat yang tetap sama tapi dengan tampilan yang baru ya Bapak Ibu ya. Wah, coba boleh lihat kanan kirinya gimana Bapak Ibu. Rasanya cerah ya. Belum selesai tapi ini sudah, wah, biasanya kan akan remang-remang ya kayaknya ya Bapak Ibu ya, bener ya. Ini tuh kayaknya biar gitu mata kita bisa melihat semua gitu kan. Boleh lihat kanan kirinya, baru loh ya, baru loh. Dan puji Tuhan ya Pak Handoyo bahwa dananya semua sudah tertutup lunas. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan mungkin nggak mungkin ya, betul nggak Bapak Ibu? Dan itu semua bahkan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi boleh kasih tepuk tangan dong buat semangat Serayu. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan juga nggak mungkin, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang, udah masuk bulan yang baru nih Bapak Ibu. 3 bulan yang lalu, selama 3 bulan kita sudah membahas, mengupas tentang yang namanya keuangan. Nah, gimana Bapak Ibu? Kayaknya 3 bulan berturut-turut ya, beng gitu ya, rasanya bahas keuangan dikulitin satu-satu. Tapi ya itulah kita manusia ya. Kalau kita cuma menerima satu, nah kemarin aja ternyata Pak Daniel ngobrol sama Pak Nathan, ternyata manusia itu 72 jam itu lupa Bapak Ibu. 72 jam itu berapa hari? Bagi 24 berapa? Ayo yang masih sekolah berapa? 3. Wah, Bu Sri luar biasa pembagiannya, masih jago Bu Sri. 3 hari itu udah lupa. Coba dites nanti hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Ayo kemarin khotbahnya apa? Makanya kita harus ulang-ulang terus. Kalau udah pulang boleh nonton YouTube-nya lagi. Nah, saya mau nanya dulu nih Bapak Ibu, siapa yang tadi pagi atau tadi siang sudah hadir di ibadah Asam 3? Hanya Pak Handoyo dan Daniel ya. Oke, yang lain belum ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau saya bagikan apa yang dibagikan Pak Gideon Rusli di Asam 3. Karena apa? Karena nanti itu akan jadi bahan komsel kita juga. Sehingga kalau saya khotbahnya lain, nanti Bapak Ibu pas bahan komsel jadi bingung gitu ya. Jadi supaya nyambung. Dan memang yang dibagikan Pak Gideon itu sangat memberkati. Hari-hari ini setelah kita bicara tentang keuangan, 2 bulan ke depan kita akan bicara tentang
pemuritan, generasi dan misi Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih pemuritan itu penting? Dan hari ini Pak Gideon membagikan tentang pemuritan dalam keluarga. Itu sangat penting Bapak Ibu. Betul kan? Contoh Bapak Ibu yang pelayanan, Bapak Ibu yang PKS, Bapak Ibu yang melayani. Kadang kita ngurusin orang-orang di bawah kita, betul? Anggota konselnya, anggota areanya, jemaat yang dipercayakan, orang yang mau konseling. Tapi anak sendiri nggak keurus, betul? Ada begitu banyak anak pendeta yang katanya memang banyak yang gimana Pak Doyo, amburadul mungkin hidupnya, bahkan kepahitan, bahkan nggak mau ikut Tuhan karena lihat papa mamanya ngurusin orang lain tapi dirinya sendiri tidak terurus, tidak mendapatkan kasih, perhatian dan lain sebagainya. Makanya pemuritan dalam keluarga itu sangat penting. Nah, pemuritan dalam keluarga bukan cuma bicara tentang orang tua yang punya anak aja nih Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum punya anak, yang nggak punya anak, ya. Tapi nggak apa-apa. Bahkan Pak Gideon Rusli dan Bu Liana sudah berapa tahun ya tadi? 27, 26 ya Pak Andre. 26 tahun menikah tapi tidak memiliki anak. Tapi bukan berarti Pak Gideon dan Bu Liana tidak memuridkan. Tetap ada anak-anak rohani yang dipercayakan, cucu-cucu rohani yang dipercayakan. Demikian juga dengan kita. Contoh, Bu Esti di sekolah. Wah, itu begitu banyak murid yang dipercayakan ya Bu ya, untuk Bu Esti muridkan. Karena gak cuma bicara pemuritan yang di sekolah ya, di pelayanan segala macam. Begitu banyak jiwa yang Tuhan percayakan buat kita. Bahkan gak cuma bicara tentang orang-orang yang dipercayakan Bapak Ibu, tetapi kita ketemu orang-orang lain, generasi di bawah kita. Mereka tuh gak semuanya kenal kasih Tuhan, betul kan? Begitu banyak anak-anak muda zaman sekarang, mereka gak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mereka gak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Mungkin secara materi mereka kaya, tapi mereka gak dapetin kasih sayang, perhatian itu. Jadi itu tugas kita, itu bagian kita. Nah, kita mau belajar nih Bapak Ibu dari kisah di Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan 11 ya. Kita mau baca sama-sama ya. Bapak Ibu kelihatan ya? Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Wow, coba Bapak Ibu, kita lihat tuh di ayat 10 tadi. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu apa? Angkatan yang lain. Yang bagaimana? Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Loh, kok bisa? Bayangin Bapak Ibu, ada angkatan yang gak pernah nyeritain bagaimana dahsyatnya Tuhan yang orang Israel sembah. Sehingga tiba-tiba lahir satu angkatan, gak ada satupun yang kenal Tuhan, gak ada satupun yang tahu bagaimana perbuatan Tuhan yang besar. Kebayang gak Bapak Ibu? Angkatan di bawah kita, tiba-tiba satu angkatan gak ada yang kenal Tuhan satupun. Dan lihat apa yang mereka lakukan di ayat selanjutnya. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah ke para Baal. Nah, makanya Bapak Ibu kebayang gak kalau sampai anak cucu kita, generasi selanjutnya di bawah kita gak kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bukankah sangat mengerikan? Betul gak Bapak Ibu? Dan itu kesalahan siapa? Kita loh. Tanggung jawabnya itu ada di tangan kita. Kenapa kok gak ceritain? Kenapa kok
bagaimana dahsyatnya perbuatan Tuhan. Nah, makanya pemuritan di dalam keluarga itu sangat penting. Kenapa sih Bapak Ibu? Kenapa sangat penting? Supaya lahir generasi yang bagaimana? Yang kenal sama Tuhan dan punya roh yang takut akan Tuhan. Jadi kenapa sih pemuritan dalam keluarga itu penting? Supaya ada generasi berikutnya yang lahir bahwa mereka tuh kenal Tuhan dan mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau lihat dari dua ayat ini, apa masalah yang orang Israel hadapi Bapak Ibu? Masalahnya apa? Satu generasi yang lahir yang gak kenal Tuhan. Itu problemnya. Tuh, penyebabnya apa kira-kira? Kalau sampai saat ada lahir satu generasi yang gak kenal Tuhan, kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Coba diamati di ayat 10. Coba penyebabnya apa kira-kira? Mundur bisa? Ayat 10. Error. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira kenapa sih kalau sampai lahir satu generasi yang nggak kenal sama Tuhan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Boleh kasih pendapat ini kan? Nah, kalau kayak gini kan enak ya, bisa dua arah. Kalau di gereja kan nggak bisa ya Bapak Ibu. Kira-kira apa tuh? Kok sampai nggak kenal Tuhan satu generasi loh Bapak Ibu? Berantakan. Gak ada komunikasi. Gak ada pemuritan. Luar biasa Pak Ibu. Betul sekali. Penyebabnya adalah tidak adanya pemuritan atau kurangnya pemuritan dalam keluarga, atau gak ada pemuritan sama sekali. Jadi cuek, betul tadi ya, cuek, gak ada komunikasi, gak peduli, wis terserah generasi berikutnya ya urusan mereka. Yang penting aku hidup di zamanku. Nah ini saya pernah dengar satu firman juga, saya baru keingat ya, membandingkan antara Raja Hizkia dan satu raja lagi sampai saya pernah bagi waktu itu di doa personil kantor. Intinya ada satu raja Bapak Ibu, nanti lain kali kalau kasih ini saya ingat. Jadi ada satu raja yang cuek, pedulinya ya yang penting hidupku, urusan generasi berikutnya saya nggak peduli. Tapi Raja Hizkia dia nggak seperti itu. Dia menjaga supaya generasi berikutnya itu juga kenal Tuhan, tahu apa maunya Tuhan. Nah penyebabnya itu betul Pak, tidak adanya pemuritan, nggak pernah dikasih tahu. Nah coba kita hari-hari ini refleksi, coba Bapak Ibu, hari-hari ini kadang tuh ya, coba kalau ke rumah makan, orang ngumpul sekeluarga makan bareng, terus ngapain? Handphonean semua ya, lah anaknya main game, ya papahnya scrolling baca berita, ya mamanya scrolling, ya semua urusan dewek, betul Bapak Ibu, ustek ya. Tidak ada ngobrol. Kita ngobrol ya tujuannya ngobrol, benar nggak Bapak Ibu? Ngapain kita jauh-jauh makan ke rumah makan, tapi yang diurusin HP-nya sendiri-sendiri, nggak ngobrol. Gimana tadi di sekolah? Gimana ulangannya kemarin? Gimana susah nggak? Kemarin ibadah remaja gimana? Apa yang disampaikan di firman? Gak ada ngobrol lagi. Semua sudah nyaman dengan dunianya sendiri-sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya, hari-hari ini di sosial media, sebenarnya udah beberapa waktu lalu tuh, pernah lihat gak Bapak Ibu ada gambar-gambar yang bahkan semua tuh megangnya HP, udah gak ada yang lihat depan lagi ya kan, udah gak ada yang semua tuh kayak menyedihkan ya, bener gak Bapak Ibu? Tapi saya acungin jempol nih, semua cuma di sini gak ada yang kayak gini nih, semuanya lihat depan, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan ya. Jadi betul kita tuh perlu sesekali tuh puasa, bener. Jangan puasa nggak makan doang, sesekali kita harus puasa melepaskan HP kita loh. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Nah penyebabnya tuh ternyata nggak adanya pemuritan dalam keluarga. Hasilnya apa? Akhirnya lahir satu generasi yang mengecewakan Tuhan.
generasi yang gak takut sama Tuhan. Nah, kita mau baca nih Bapak Ibu di Ulangan 6 ayat 4-7. Terus gimana caranya supaya ada pemuritan dalam keluarga? Kita mau baca yuk Bapak Ibu di Ulangan 6 ayat 4-7. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, di sini Tuhan perintahkan nih Bapak Ibu. Coba lihat di ayatnya 4 ya. Nomor 1, gimana caranya supaya ada pemuritan dalam keluarga adalah kitanya sendiri nih, sebagai generasi yang sekarang, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang dituakan, kita harus nomor 1 mau nggak mau jadi murid dulu. Kalau kita nggak pernah jadi murid, kita nggak akan pernah merasakan bagaimana rasanya dimuridkan, betul? Jadi nomor 1 mau nggak mau kita pernah jadi murid. Kita pernah mengalami yang namanya belajar itu dulu. Jadi muridnya Kristus. Mau nggak mau kita harus jadi murid Kristus dulu. Nah, di ayat 1-2 boleh dibuka. Ini Ulangan 6 ayat 1-2. Ulangan 6 ayat 1. Nah, nanti kita akan balik ke ayat-ayat tadi lagi ya Bapak Ibu. Coba kita baca dulu yuk Ulangan 6 ayat 1-2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas berita Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah Bapak Ibu coba lihat nih ya di ayat yang kedua ya, supaya seumur hidupmu. Artinya apa? Yang namanya kita jadi murid Kristus itu nggak terbatas pas kita ikut SPK doang Bapak Ibu. Bukan berarti setelah kita lulus SPK champion komitmen udah bukan belajar jadi muridnya Kristus lagi, bukan. Di situ dikatakan seumur hidup. Kita ini nggak cuma anak cucu kita loh, dikatakan engkau dan anak cucumu, kita harus sama-sama belajar terus takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan. Coba Bapak Ibu, ketetapan dan perintah Tuhan tuh berapa banyak kalau dihitung? Banyak sekali gak? Udah dilaksanain semua belum? Kalau jujur sama diri sendiri, sudah dilaksanakan semua belum? Belum ya Pak. Bahkan sampai seumur hidup kita, orang yang mau meninggal aja nih, ibarat kata kalau di refleksi gitu ya, mau meninggal, kira-kira udah melakukan seluruh ketetapan Tuhan belum Bapak Ibu? Mungkin ya masih belum ya Bapak Ibu. Karena apa? Ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan itu memang begitu banyaknya dan begitu dalamnya, tapi bukan masalah banyak yang mustahil untuk dilakukan sebenarnya. Tapi kenapa sih kadang tuh seringkali kita belum bisa melakukan seluruh ketetapannya? Karena apa coba kira-kira Bapak Ibu? Kadang karena apa? Males, jujur ya Bu ya, karena males kadang. Terus apa lagi? Ego. Bahkan ada ayat karena kedegilan hatimu. Kadang kita ngerasa, ya aku gini, mau gimana dong? Udah susah dari dulunya kayak gini, dari sononya kayak gini, udah susah untuk berubah. Wah itu padahal sama aja kita lagi ngantongin makanan basi. Pernah gak Bapak Ibu? Contoh nih Papa John ya, mobilnya nih, bicara tentang mobil aja. Papa John tuh kan udah pelupa ya Bapak Ibu. Kadang tuh dikasih makanan dari acara apa gitu, taruh belakang lupa. Nanti giliran kita mau masuk gitu ikut mobilnya Papa John ya, bau apa nih? Batak tikus, aduh baunya minta ampun Bapak Ibu. Ternyata apa?
lupa, ada sekotak makanan lupa dikeluarin. Dan itu untuk ngilangin baunya, aduh harus berbulan-bulan itu bau nggak hilang-hilang. Dan sebenarnya ketika kita merasa aku nih sifatku ya udah kayak gini dari sononya, udah nggak bisa berubah, udah tahu sifat jelek, kok kita pelihara terus, sama aja kayak kita bawa makanan busuk dalam mobil kita. Udah tahu itu busuk, udah tahu itu basi, udah tahu itu bau, kenapa nggak kita buang? Benar kan? Sama kan kayak sifat-sifat jelek kita. Udah tahu itu sifat jelek, kenapa kita kantongin terus? Kenapa kita lakuin terus? Ngerasa justru bangga, ini aku dari dulu kayak gini. Nah kalau jelek ya yuk sama-sama dibuang. Kita belajar berubah ya. Jadi diingat-ingat kalau kita ngerasa kok susah banget ya ngubah sifatku yang jelek ini, ingat-ingat itu, ngantongin makanan basi. Udah tahu basi, udah tahu bau, kok dikantongin terus? Dibuang. Jangan dikantongin terus karena bau, Bapak Ibu ya. Jadi, nah bicara tentang bagaimana penguripan itu, nomor satu, mau nggak mau kita harus jadi muridnya Kristus dulu ya. Kita mau belajar sepanjang hidup kita. Nah, apa aja sih ciri-cirinya murid Kristus? Kalau kita bicara kita nih murid Kristus, menurut Michael Wilkins, maaf ya Bapak Ibu, katanya nggak ada. Padahal udah saya siapin sampai nggak tidur siang gitu kan, karena saya edit PPT-nya Pak Gideon kan agak gimana gitu, saya ganti. Flash disknya tadi saya mau bawa Alkitab, lah kertasnya nggak muat, malah flash disknya ada di tas kecil. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa. Ciri-ciri murid Kristus ini menurut Michael Wilkins, Bapak Ibu, dari Talbot Seminari. Apa ciri-ciri yang pertama? Ciri-ciri yang pertama murid Kristus itu, murid Kristus adalah telah datang kepada Kristus untuk mendapatkan kehidupan, ya, kehidupan yang kekal. Saya mau tanya seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah ikut SPK? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Sudah semua? Wah, luar biasa. Tante Kim sudah? Oh belum? Belum Pak Handoyo, ada satu yang belum Pak Handoyo. Nah, kayaknya Tante ikut SPK. SPK itu bukan berarti harus yang mau dibaptis aja Tante ya. Boleh nanti kalau Tante Kim mau ikut bisa ngomong sama Pak Handoyo nanti ya. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, nomor satu adalah pelajaran SPK pertama kita. Masih ingat apa tuh pelajaran SPK pertama? Jaminan keselamatan. Jadi ciri-ciri murid yang pertama adalah telah datang kepada Kristus untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Sudah yakin 100% kalau kita meninggal nih, pulang dari sini meninggal, perginya kemana? Surga. Ragu-ragu atau yakin 100% ya? Pasti udah nggak ragu lagi, udah nggak mikir tapi dosaku masih banyak, tapi kekuranganku masih banyak, masih mikir gitu nggak Bapak Ibu? Enggak ya, yakin ya 100% ya. Oke, nah yang pertama itu ciri-cirinya murid Kristus, kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Yang kedua, menurut Michael Wilkins, yang kedua, cirinya murid Kristus adalah telah mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya? Amin. Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus ya. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang ketiga, telah memulai kehidupan yang baru. Ingat, kalau seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Betul, hidupnya hidup yang baru. Ciri-cirinya itu, kalau orang mengalami Yesus, Bapak Ibu perhatikan, pasti ada yang beda. Betul? Kok beda ya? Dulu kayak gini, kok sekarang kayak gitu ya? Kok beda ya? Karena apa? Ngalami yang namanya hidup baru. Hidup barunya kita meneladani siapa? Yesus. Teladan kita adalah Yesus. Nah, tambahan satu lagi, ciri-ciri murid Kristus yang keempat, menurut Edmund Chan, seorang pendeta dari Singapura, adalah
sedang terus berlipat ganda secara rohani dengan menolong orang lain menjadi murid Yesus. Bapak Ibu masih ingat amanat agung tadi di video terakhir tuh? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita sadar nih, sebagai murid Kristus kita nih lagi terus nolong orang lain untuk jadi muridnya Yesus juga. Ya Bapak Ibu, jadi itu ciri-cirinya murid Yesus. Coba kita cross check diri kita, apakah kita seorang murid Kristus atau tidak, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa belajar nih, teladan pemuritan dalam keluarga dari siapa? Dari keluarganya Timotius. Coba kita baca ya di 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Coba Bapak Ibu lihat generasi ya, dari Lois neneknya ya kan, terus nurun ke ibunya siapa? Eunike, nurun lagi ke Timotius. Dari kehidupan keluarga Timotius kita bisa melihat tuh bagaimana pemuritan itu berlangsung, pemuritan dalam keluarga ya. Nah, lewat kehidupan Timotius ini kita belajar yang namanya menjadi murid Kristus. Nah, terus tadi yang pertama apa? Bagaimana pemuritan? Ingat, kitanya dulu, kitanya jadi apa? Jadi murid. Nah, caranya cuma 2. Ini yang terakhir. Cara yang kedua adalah setelah kita jadi murid Kristus, yang cara yang kedua, kita sebagai orang tua atau orang yang dituakan, kita harus memuridkan keluarga. Setelah kita jadi murid, selanjutnya kita memuridkan. Kita mau baca yuk. Tadi balik ke Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Coba kita baca sama. Ini haruslah kau perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ternyata cara memuridkan itu ada di ketiga ayat ini Bapak Ibu. Coba kita lihat di ayat ke-7. Cara yang pertama untuk memuridkan keluarga kita, caranya apa? Mengajarkan berulang-ulang. Bapak Ibu masih ingat gak waktu anak-anak masih kecil ya, ajarin untuk ngomong terima kasih aja harus berapa kali Bapak Ibu? Wah, itu nggak bisa sekali 2 kali, betul? Ketemu orang lain dikasih sesuatu, ngomong terima kasih. Ketemu orang lain dikasih sesuatu, ngomong terima kasih. Itu kalau nggak diingetin terus sebelum dia jadi gaya hidup, pasti lupa. Terima udah pulang gitu. Pernah kan lihat anak-anak kita masih kayak gitu? Nah, itu harus ulang. Jadi ternyata kita harus mengajarkan berulang-ulang. Jadi anak-anak nih yang di sini nih ya, anak-anak, kalau orang tuanya lagi ngingetin sesuatu, jangan emak engkongnya ngingetin sesuatu, jangan nganggep cerewet. Mama cerewet amat sih. Emak cerewet amat, engkong cerewet amat. Lihat tuh firman Tuhan bilang apa? Mengajarkan berulang-ulang. Jadi engkau emak di sini, papa mama di sini, gak apa-apa dibilang cerewet. Jangan takut dibilang cerewet. Lihat firman Tuhan yang bilang suruh kita ngajarin berulang-ulang. Bu Vina ya kan ngajarin di sekolah apa nggak ngulang-ulang Bu Vina? Iya kan, harus berulang-ulang. Padahal udah usia SMP ya, harusnya kan sudah jadi gaya hidup. Tapi masih ada nggak anak-anak yang belum terbiasa ngomong terima kasih Bapak Ibu, ternyata belum bisa ngomong maaf, belum bisa ngomong tolong ya kan. Itu harus diajarkan berulang-ulang.
Nah sama Bapak Ibu, kita harus mengajarkan. Ingat tadi orang Israel di ayat yang pertama, mereka nggak kenal lagi yang namanya Tuhan itu seperti apa. Mereka nggak tahu lagi bagaimana dahsyatnya Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu kalau ngalami mujizat, ngalami perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu, jangan ragu-ragu ceritain ke anak, cucu, menantu, semuanya diceritain ya, berulang-ulang supaya mereka lihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Coba Bapak Ibu kita lihat ya anak-anak zaman now nih, untuk mujizat-mujizat yang dahsyat, yang besar, yang dulu mungkin Tuhan lakukan, zaman sekarang tuh rasanya gimana Bapak Ibu? Semakin jarang ya, betul. Semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Benar Bapak Ibu? Zaman dulu harus usaha keras, kerja keras, daya juang. Tapi zaman sekarang semuanya simpel. Mau pergi kemana tinggal panggil Gokar. Zaman dulu saya ingat tuh saya harus naik angkot ya kan, rumah saya Pagongan, masih harus naik angkot. Kadang kalau angkotnya masih harus ke terminal, saya masih harus turun pindah angkot lagi. Itu kan membentuk daya juang juga. Nah anak zaman now coba tinggal sergorai ya kan, udah nyampe depan, enak Gokar udah nyampe, pengen makan tinggal GoFood udah nyampe. Sekarang semuanya tuh terlalu mudah, sehingga akhirnya apa? Kadang anak-anak pun menyepelekan, betul. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang wah gimana lagi. Nah makanya kita harus tetap tanamkan, jangan ragu-ragu. Kadang Bapak Ibu mungkin mikir ya, aduh anak sekarang tuh diomongin susahnya minta ampun, bener nggak? Saya sering dengar nih ya, ada orang tua, aduh anak sekarang tuh ya dikasih tahu tuh susah. Tapi sebenarnya ya enggak juga, betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita sudah muridkan dari kecil, tahu anak bagaimana caranya mendengarkan orang tua, taat sama orang tua, yakinlah Bapak Ibu ngomong ke anak tuh nggak akan susah. Kenapa ngomong ke anak akhirnya semakin susah? Karena ketika diomongin gak dengerin, kita akhirnya menyerah. Bisa, udah angel lah diomongin, udah angel. Lah kita nyerah, bagaimana nasib mereka nantinya? Akan tambah, betul? Akan tambah yang namanya pemberontakan, akan tambah ketidaktaatan. Lah ya tambah angel. Karena dari kecil udah gak dibentuk untuk taat, tunduk orang tua, takut akan Tuhan. Makanya sekarang jangan bilang terlambat. Aduh udah terlambat ya Bu Sri, anakku udah segede ini, nah tampuk-tampuk deri mungkin ya. Gak ada kata terlambat Bapak Ibu, amin. Gak ada kata terlambat. Kalau mungkin di masa lalu, iya ya saya salah ya, di masa lalu iya ya kok cara saya didik gak benar, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Boleh bilang kanan kirinya belum terlambat, belum terlambat. Yuk mulai dari sekarang. Kalau kita udah tahu nih sekarang saatnya, oh iya ya kita harus memuridkan keluarga kita. Yuk mulai dari sekarang. Nah nomor 1 tadi, ajarkan berulang-ulang. Lewat apa Bapak Ibu? Ngajarin tentang takut akan Tuhan, ngajarin tentang betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ajarkanlah berulang-ulang lewat mesbah keluarga. Lewat apa lagi? Ibadah online bersama. Misalnya udah pulang ya, udah selesai ibadah, yuk kita dengerin lagi yuk tadi YouTube-nya apa. Nah lewat apa? Sharing pribadi dengan anak, ngobrol. Pentingnya ngobrol, tinggalin HP-nya. Anak kita juga suruh udah taruh HP-nya, yuk kita ngobrol. Punyailah quality time dengan anak-anak kita. Saya ingat waktu emak saya masih hidup ya Bapak Ibu, khususnya emak dari papa, karena saya kan tinggal di Pagongan, itu rumahnya emak.